Selamat mendengarkan podcast ini. Dalam mewarisi kerajaan Allah, kata firman Tuhan, tidak ada pria atau wanita. Artinya, Tuhan memberikan hak yang sama untuk menikmati segala berkat rohani yang Allah sediakan. Jadi jangan ada kaum wanita yang berpikir bahwa pria itu memiliki hak istimewa untuk menikmati segala berkat rohani yang Allah sediakan. Kaum ibu, kaum wanita yang kekasih, mari kita menghayati bahwa pada akhirnya yang menjadi harta abadi kita itu adalah wajah batiniah kita. Ya. Pada akhirnya yang berharga, yang menjadi harta kita itu wajah batiniah kita. Wajah batiniah. Di dalam firman Tuhan, saudaraku, di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, Petrus menulis kalimat ini, ya. Memang ayat ini sebenarnya khusus untuk ibu-ibu, tetapi juga bukan tidak tertutup, maksud saya, untuk pria juga, ya. Perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh, yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Saudara, ada orang berkata, Pak, sampai seri berapa ini wanita surgawi? Mungkin dipikirnya cuma 5-6 pertemuan. Saya belum punya niat untuk, tidak ada niat untuk ini, menghentikan acara ini, saudara. Walaupun terus terang ini sebenarnya juga menyita waktu saya. Tetapi saya merasa terbeban untuk terus menyelenggarakan acara wanita surgawi ini. Tadi sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya sempat berpikir betapa eloknya, betapa indahnya kalau suatu hari saya masuk surga, pasti. Ya, betapa indahnya jika nanti sudah sampai di surga, ada ibu-ibu, ada kaum wanita yang menemui saya dan berkata, terima kasih Pak Eras karena acara wanita surgawi membuat saya terhindar dari api kekal neraka. Nah, itu membahagiakan. Lagi pula seperti yang saya sering kali dengar, saya baca, juga saya temui langsung, banyak kaum wanita, kaum ibu yang gagal dalam hidup ini. Ya, kuliah tinggi-tinggi, akhirnya tidak bekerja, menikah. Setelah menikah, ternyata suami tidak setia. Membesarkan anak-anak, juga anak-anak tidak semua mau taat, bahkan ada yang tidak menghargai mamanya. Kasihan ibu-ibu ini. Nah, banyak loh, saudara, kasus itu banyak, tidak mengada-ada. Memang tidak ada survei secara akademis, tetapi dari pengalaman yang tidak bisa dibantah, banyak wanita itu benar-benar menderita. Nah, saya mengajak ibu-ibu, kaum wanita, untuk mendandani manusia batiniahnya. Ya, jangan ibu-ibu ya kepahitan
Sehingga bukan hanya wajah lahiriahnya yang menjadi rusak, wajah batiniahnya pun juga ikut rusak. Ya, kita sering ketemu loh, atau kadang-kadang ketemu loh, ibu-ibu yang wajahnya begitu kusut, aduh seperti tisu dikucek-kucek dibuang. Ya, seperti tisu yang dibuang. Waktu masih muda, memiliki mimpi nanti punya keluarga, punya suami yang baik, punya anak-anak. Itu mimpinya wanita pada umumnya, dan itu segalanya dalam hidup. Tetapi ternyata kenyataannya bertolak belakang. Rubuh itu saudara, runtuh itu hidupnya. Belum lagi kalau wanita-wanita yang memang sejak muda sudah teraniaya, sudah terzolimi dalam rumah, diperlakukan tidak adil, ya. Lalu waktu di pergaulan juga dibully. Sekarang menikah lebih lagi. Tetapi semua itu tidak membuat wajah batiniah ibu-ibu atau kaum wanita menjadi rusak loh. Pengalaman hidup yang kita alami itu, saudara, memang bisa berdampak negatif, bisa berdampak positif. Ya. Jadi semua pengalaman hidup, ya, pengalaman hidup itu bisa berdampak negatif, tapi juga bisa berdampak positif. Bagaimana pengalaman hidup kita bisa berdampak positif? Nah, ini. Bagaimana pengalaman hidup kita, kepahitan, atau mungkin juga kemewahan, kemanjaan, bisa berdampak positif, bukan negatif. Ini. Bagaimana bisa positif? Nah, ibu-ibu dengar yang saya sampaikan ini. Kaum wanita dengar ya yang saya sampaikan ini. Apa? Tetapkan hatimu, bulatkan hatimu untuk mengasihi Tuhan. Ya, karena di dalam Roma pasal 8 ayat 28, Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Pengalaman masa lalu, apakah itu manis, apakah itu pahit, apakah itu menyenangkan, apakah itu melukai, menjadi sesuatu yang positif. Tuhan jadikan sarana untuk mengrias, untuk menghiasi manusia batiniah kita sehingga kita menjadi cantik. Tetapi kalau seseorang tidak mengasihi Tuhan, pengalaman masa lalunya itu akan memperburuk wajah batiniahnya. Ada kepahitan, rasa tertolak, ya. Lalu gampang tersinggung, gampang marah, gampang rapuh, bisa mudah bunuh diri, wah macam-macam, saudara. Sebenarnya ini rahasia yang sangat penting. Ya, tidak perlu dijadikan kata rahasia, tapi kenyataannya sedikit sekali orang yang mengenakan. Jadi saya harus mengatakan rahasia. Jadi jangan sampai saudara, ibu-ibu kehilangan kesempatan untuk merias wajah batiniah ibu-ibu ini. Kalau orang sudah tidak mengasihi Tuhan, itu kartu mati. Udah nggak bisa, tidak bisa, tidak ada artinya hidup ini. Jadi mengasihi Tuhan itu luar biasa, saudara. Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Kalau orang sudah tidak mengasihi Tuhan, wah, selesai, saudara. Terkubur di situ. Nah, Anda mengasihi Tuhan atau tidak, itu tergantung daripada niatan saudara.
Jadi saya rindu mengajak saudara-saudara kaum wanita untuk mengasihi Tuhan. Ya, untuk mengasihi Tuhan. Dan itu tergantung kita. Ini paralel dengan begini ya, kalau saudara misalnya di tempat gelap, takut ada setan atau hantu, saudara coba berprinsip begini. Aku yang memutuskan berani atau takut. Nah, karena saya belajar di sini dan punya pengalaman-pengalaman dalam hal itu, saya belajar. Ya, tengah malam lewat kuburan, waktu itu masih muda. Lewat kuburan bukan jam 7 malam, saudara, jam setengah 10, jam setengah 11. Pernah hampir pagi. Wah, itu. Mana saya dibesarkan di lingkungan orang-orang yang suka cerita tentang genderuwo, setan, kuntilanak, wewe gombel, aduh. Jadi itu rusak saya punya pikiran itu, saudara. Wah, takut sekali. Tetapi saya belajar, aku takut atau berani aku yang memutuskan, bukan orang lain. Nah, itu bagus sekali loh. Itu berani. Aku takut atau berani itu aku yang memutuskan. Jadi coba saudara berlatih nanti kalau Anda menghadapi keadaan yang menakutkan, Anda berkata, aku takut atau aku berani, aku yang memutuskan. Nah, saudara, nggak kepikirkan jam 10, setengah 11 malam, bahkan hampir pagi, orang saya sudah dengar ayam berkokok, harus jalan lewat kampung gelap. Itu kalau dari kebaktian selesai jam 9 lalu latihan vokal grup, bayangkan tuh, pulang udah malam banget. Lewat kuburan di tengah sawah itu, sawah yang membentang luas itu ada bulak. Jadi tanah yang menjorok tempat kuburan dan harus lewat situ. Waduh, takutnya minta ampun. Dari belajar, saudara. Nah, saya kan juga malu dong cerita kepada orang, aku takut tuh lewat kuburan lah. Habis khotbah, jangan takut, Tuhan beserta kita. Terus lewat kuburan ngacir. Nah, maka belajar. Aku takut atau berani, aku yang memutuskan. Demikian pula aku mengasihi Tuhan atau tidak mengasihi Tuhan, aku yang memutuskan. Ini tidak berlebihan, saudara. Kunci kehidupan orang yang diberkati itu mengasihi Tuhan. Saudara mungkin ragu-ragu, tapi saya beritahu, kebenaran ini tidak bisa dibantah. Ya, firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus pasal 16, ya, ayat 22, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Tahu dong artinya jatuh cinta, pasti dong. Kenapa kita tidak menjatuhkan cinta kita kepada Tuhan? Nih, nanti saya kembali kepada penjelasan tadi. Kita ini punya goresan-goresan masa lalu. Wah, pernah jadi anak yang tertindas, diperlakukan tidak adil, dikhianati, betul nggak? Nah, itu kan jadi goresan yang negatif. Tapi juga, saudaraku, pernah sejak kecil dimanja, disayang, itu pun belum tentu menjadi orang baik, orang yang overprotection, orang yang dilindungi secara berlebihan, orang yang dimanja, itu juga hasilnya jadi buruk loh. Tapi apapun pengalaman masa lalu kita bisa menjadi hiasan yang indah atau memberi dampak positif kalau kita mengasihi Tuhan. Saudara jangan berkata begini, saya tidak punya karunia Pak mengasihi Tuhan. Oh, mengasihi Tuhan bukan karunia loh. Mengasihi Tuhan itu respon, reaksi, langkah individu. Saya sudah pernah ya mendengar orang berkata begini, Pak Eras bagaimana ya bisa mengasihi Tuhan? Waduh, saya nggak tahu deh. Pokoknya saya mengasihi Tuhan saja. Dari muda saya ini berantakan. Karakter saya itu bukan buruk, saudara. Sangat buruk. Tidak berlebihan. Temperamen saya, aduh pokoknya banyak kelemahan, kekurangan, dan kesalahan yang telah saya lakukan.
Tapi saya mengasihi Tuhan. Dan Tuhan memproses saya sampai hari ini. Dan kalau hari ini saya ada sebagaimana saya ada, ini anugerah Tuhan semata-mata. Ini kebaikan Tuhan semata-mata. Aku memutuskan berani, maka takut kusingkirkan. Demikian pula ini, aku putuskan mengasihi dia. Nah, manusia itu diberi perasaan itu. Itu bukan perasaan Tuhan, perasaan manusia. Dan Allah tidak mengintervensi perasaan itu. Sehingga perasaan itu tidak menjadi milik manusia. Nah, ini merupakan hakikat Allah ya. Allah tidak akan pernah mengambil alih kebebasan ini ya. Perasaan, pikiran, lalu melahirkan kehendak. Kalau kita mengambil keputusan, saya mau mencintai Tuhan, saya mau mencintai Tuhan, maka kehendak kita arahkan kepada Tuhan. Suatu hari kalau kita ketemu Tuhan ya, keagungannya, kemuliaannya luar biasa, kita tidak menyesal kalau kita telah menggoreskan jiwa kita untuk mencintai dia. Memang Tuhan tidak kelihatan ya, tidak mudah ya disentuh atau bahkan sering kadang-kadang Tuhan seperti tidak ada. Wah, seperti tidak ada. Tuhan seperti tidak ada. Tapi kita menggoreskan hati kita, aku memilih untuk mencintai dia. Dan tidak ada yang bisa menghalangi saya mencintai dia. Dan sejak saya menyampaikan firman ini, saya mengajak saudara kaum wanita untuk menggoreskan jiwamu. Menggores jiwamu untuk mencintai dia. Percaya, benar, Anda tidak akan pernah menyesal. Anda dan saya akan ketemu Tuhan nanti dan berkata, aku tidak menyesal, aku menggores jiwaku untuk mencintai Engkau. Perasaan itu wilayah hidup manusia, bukan wilayah siapa-siapa. Dan Tuhan itu Tuhan yang memberi kebebasan. Makanya ya, ini contoh sederhana ya, kalau kita, maksud saya kalau ibu-ibu punya anak jatuh cinta ya, itu ibu-ibu bisa melihat bagaimana anak-anak seperti menjadi manusia lain. Berapa kali orang tua berkata, Pak, anak saya diguna-guna Pak. Dulu dia nggak begini nih Pak, sejak dia jatuh cinta kepada orang itu atau sejak dia ketemu orang itu jadi berubah. Cinta itu mengubah, bisa membuat orang menjadi manusia lain. Nah, orang-orang Kristen yang berubah hanya dalam tataran beragama, karena entah karena satu dan lain hal menjadi orang Kristen, atau oleh karena satu dan lain hal mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan, atau oleh karena satu dan lain hal menjadi pendeta. Tapi dasarnya bukan karena mencintai Tuhan. Oke, kalau pada mulanya memang dasarnya bukan karena mencintai Tuhan, bisa. Dasarnya memang sebelumnya tidak. Karena kebersamaan, karena merasa tertarik dengan pelayanan, atau mengasihi Tuhan tapi porsinya kecil. Kemudian mengambil keputusan untuk mencintai dia, itu beda. Jadi kalau saudara belum memiliki satu komitmen untuk mencintai dia, hari ini kita mencintai dia. Kita ambil keputusan untuk mengasihi dia. Saudaraku, saya ini sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen dan puluhan tahun menjadi pelayan jemaat.
Saya sendiri harus terus berkomitmen mencintai Tuhan dan mengupdate atau memperbaharui cinta saya kepada Tuhan. Yang memang makin hari ya makin kuat, saudaraku. Makin hari memang menjadi makin kuat. Tetapi ini tidak saya raih dalam satu hari. Ini tidak saya dapat dalam satu hari. Saya berjuang untuk mengembangkan cinta itu. Berjuang untuk mengembangkan kasih itu. Kalau saudara tidak melakukannya mulai sekarang, saudara tidak akan pernah. Tidak pernah mengasihi Tuhan. Tidak pernah merasakan apa itu mengasihi Allah. Sebab tidak sedikit orang yang hanya berimajinasi atau berfantasi dalam mengasihi Tuhan. Karena lagu-lagunya memang melo-melo, ya. Lalu menyanyikan lagu yang melo-melo tersebut bisa nangis juga. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Saya dari muda juga nyanyi lagu ini, saudara. Tetapi sekarang setelah tua ini, atau waktu itu saya lebih muda dari sekarang ya. Setelah saya bertumbuh terus, saya mengerti apa artinya mengasihi Tuhan. Karena perasaan kita ini wilayah kita. Kita yang berhak, yang bisa. Ibarat decoder itu kita arahkan kemana? Ke Tuhan atau ke yang lain. Dan cinta ini bisa berkembang menjadi lebih matang. Ya. Dan kematangan dari cinta kepada Tuhan itu tidak bisa dibagikan dengan kata-kata. Karena itu harus dialami. Harus dialami. Sampai tidak bisa menarik cinta itu. Tidak bisa menarik. Sudah terlanjur jatuh cinta. Seperti yang tadi saya singgung, kalau seorang anak, ya, pemuda atau remaja terlanjur jatuh cinta, waduh, sudah susah nariknya. Makanya sebelum sampai jatuh cinta ya harus dicegah, jangan teruskan. Kalau sudah terlanjur jatuh cinta itu susah menariknya kembali, saudara. Ya, ini fakta-fakta dalam kehidupannya, saudaraku. Kalau orang sudah terlanjur jatuh cinta jadi manusia lain kok ya, kok jadi berubah, lalu kok jadi beda ya. Dan tidak bisa menarik kembali. Demikian pula kita terhadap objek yang kepada objek tertentu. Kalau seseorang sudah terlanjur mencintai dunia, kalau terus menerus dalam waktu yang lama, dia tidak akan pernah bisa bagaimana mencintai Tuhan. Interestnya itu bukan kepada perkara-perkara rohani. Kalau ini dunia, ya ini dunia, ini Tuhan. Kalau sudah terlanjur memberi interest, perhatian, ketertarikan pada dunia, dalam kurun waktu tertentu, dia tidak bisa balik ke Tuhan. Tidak bisa dia mencintai Tuhan. Apalagi dunia kelihatan bisa dirasakan oleh fisik jasmani kita, bisa kita rasakan dan bisa menimbulkan reaksi orang terhadap kita. Ya misalnya kalau dia naik mobil bagus atau pakai barang bagus, orang-orang melihat dia, mengagumi. Ya, ini real. Ini real. Kalau orang memberikan hatinya ke dunia seperti ini, terus menerus, itu sampai dia tidak mampu lagi mencintai Tuhan, tidak mampu. Dan ini mengerikan sekali. Tapi sebaliknya kalau orang membangun cinta akan Tuhan,
Sampai dia tidak bisa menarik kembali. Tidak bisa menarik kembali. Nah, kita begitu. Nah, karena dari muda saya belajar mencintai Tuhan, dari muda saya mencintai Tuhan. Walaupun saya jatuh bangun dengan karakter buruk, Tuhan proses saya. Sekarang menjelang hari tua saya bisa merasakan bagaimana saya bahkan mengambil keputusan baru-baru ini, aku tidak minta apa-apa lagi Tuhan. Itu seperti omong besar. Ya. Tapi aku hanya minta ini Tuhan, Engkau. Bagaimana menjadi anak kesukaanmu. Saya tahu bahwa ini menguntungkan sekali kalau sampai saya tidak punya keinginan apa-apa selain menyukakan hati Tuhan. Itu menguntungkan sekali. Saya sangat beruntung. Walaupun tentu tidak mudah saudaraku. Ya nanti kalau ada kebutuhan tertentu ya saya hanya menyerah saja kepada Tuhan. Terserah Tuhan mau jadi apa aku terserah. Pokoknya Tuhan senanglah. Tuhan senanglah. Suka-sukamu Tuhan ya. Yang penting Tuhan senang dan suatu hari baru saya akan baru bisa menghadap tahta pengadilan Tuhan dengan berani. Kita tidak boleh sedikit pun mau mengatur Tuhan atau mengatur diri kita sendiri. Kita mau pasrah kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Ini ngomongnya ini gampang nih. Prakteknya sungguh luar biasa sulitnya. Tetapi dengan cara demikian saudaraku sekalian, kita menjadi orang yang beruntung. Kalau seseorang mencintai orang lain, jadi kalau seorang pria misalnya mencintai seorang wanita, pria ini bisa tunduk kepada wanita itu, bisa diatur. Bisa diatur. Kecuali pria itu sudah tidak cinta lagi. Atau kalau wanita jatuh cinta kepada pria, cinta yang benar. Dia rela kehilangan apapun dan rela diatur oleh pria itu. Nah, kalau kita cinta Tuhan, kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita bersedia diatur oleh Tuhan. Tuhan mau perlakukan kita apa saja, kita tidak menolak, kita nurut. Ya. Suka-sukamu Tuhan. Itu kalimat kelihatannya gampang. Kalau nyanyi suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Benar nih. Suka-suka saya kata Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Benar nih, suka-sukamu Tuhan. Awas loh. Awas loh. Suka-sukamu Tuhan tapi nyatanya tidak. Saya punya pengalaman saudaraku waktu muda ya. Bukan muda ya, sudah mulai menikah ya. Saya tuh punya satu keinginan. Dan ternyata keinginan itu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Sempat kecewa. Tapi di balik kecewa itu saya diajar Tuhan dan saya mengarang lagu ini. Aku berserah pada pengaturan. Hidup di dalam penguasaan Tuhan sepenuh. Selalu turuti, selalu ikuti semua rencana dan kehendak-Mu, Bapa Surgawi. Lagu ini saya karang, saya masih ingat sekali, seiring dengan lahirnya anak pertama saya, Stephen. Sudah 30 tahun lebih.
Seiring dengan usia anak saya itu. Karena dulu saya berharap anak saya perempuan tapi malah laki. Kalau orang pengen punya anak laki, sebaliknya saya ingin punya anak perempuan. Saudara, tapi itu bukan masalah besar. Akhirnya Tuhan bentuk saya dengan banyak masalah. Tetapi masalah-masalah yang Tuhan izinkan saya alami itu membuat wajah batinia saya bagus. Jadi saudara ingat ini, ibu-ibu, kaum wanita, pengalaman yang kita alami ini ya bisa menjadikan wajah kita buruk, negatif, gampang tersinggung, gampang marah, rasa tertolak, mudah resisten, sulit menerima orang lain, negatif. Karena pengalaman-pengalaman pahit masa lalu. Ya, kan ada ibu-ibu yang berkata, saya tertolak Pak sejak kandungan. Waduh, sejak kandungan sudah ditolak. Ya, papa saya tidak suka dengan saya. Oh gitu. Ini Anda bertanya Alkitab menjawab itu, ada itu. Saya diperlakukan tidak adil oleh orang tua saya. Terus menderita. Ya. Dan itu membentuk wajah yang buruk. Nah, sekarang saya memberikan kepada saudara vaksin. Bagaimana pengalaman masa lalu membuat wajah Anda indah? Jawabnya apa? Mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Dan kalau saudara mengasihi Tuhan, dalam kamus hidup orang yang mengasihi Tuhan, tidak ada kata celaka, tidak ada kata musibah, tidak ada kata bencana, sebab semua mendatangkan kebaikan. Ya, heran ya, kok orang banyak tidak mempersoalkan ini. Saudara harus mempersoalkan hal ini. Kuncinya mengasihi Tuhan. Tadi telah kita baca, terkutuklah orang yang tidak mengasihi Tuhan. Terkutuk itu artinya terhukum. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, tidak ada kata sial, celaka, musibah dalam kamus hidupnya. Tidak ada. Karena Allah menjadikan semua yang kita alami mendatangkan kebaikan. Lalu, jangan berpikir bahwa mengasihi Tuhan itu karunia. Bukan. Mengasihi Tuhan bukan karunia. Mengasihi Tuhan itu respon reaksi individu. Respon reaksi pribadi. Apakah Anda mengasihi Tuhan atau tidak tergantung saudara. Seperti tadi saya katakan, saya belajar bagaimana melewati keadaan sulit, terutama soal perasaan ya, lewat kuburan, tidur sendiri tempat gelap, jauh dari rumah orang. Waduh. Tapi saya menemukan rahasia ini. Saya takut atau saya berani, saya menentukan. Kalau saya bilang saya berani, nggak ada yang bisa melarang saya. Saya takut, ya nggak ada orang bisa mengajak saya berani. Nah ini pelajaran bagus loh. Kalau saudara Pak, kok saya takut loh. Itu tergantung kamu. Kamu bisa takut, bisa berani. Tergantung kamu jadi takut atau berani. Demikian pula dengan Tuhan. Aku mau mengasihi dia, tidak ada yang bisa melarang. Atau tidak. Ini perasaan itu wilayah saudara, bukan wilayah Tuhan. Dan Tuhan dalam kehendak bebasnya itu konsekuen sekali, konsisten sekali. Memberikan kepada setiap masing-masing kita itu free will atau kehendak bebas. Apakah mencintai Tuhan atau mencintai dunia? Keadaan hidup kita ini mengkondisi manusia pada umumnya mencintai dunia. Maka hampir semua orang mencintai dunia. Makanya kebahagiaan hidup orang pada umumnya ditentukan oleh dunia ini. Suasana jiwanya ditentukan oleh dunia. Materi, kehormatan, fasilitas, dan lain-lain. Dan itu dianggap wajar. Saya pun dulu menganggap itu wajar. Tapi seiring berjalannya waktu, ketika saya mulai mengerti kebenaran, saya sadar saya salah ini. Maka saya mulai mau berubah dan mengubah diri. Sampai saya bisa khotbah seperti ini, mengarang lagu-lagu yang isinya yaitu mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, memilih Tuhan, saudaraku. Ya. Tuhan
menghendaki Anda punya roh kembali kepadanya. Supaya roh Anda diberi tubuh baru, tubuh kemuliaan, lalu bisa bersama dengan orang-orang saleh di surga. Tapi Tuhan tidak paksa. Jadi setan tidak kelihatan terang-terangan memaksa kita untuk mencintai dunia. Tuhan juga tidak nampak secara terang-terangan untuk menggerakkan kita mencintai Dia. Sama-sama tidak kelihatan. Sekarang tergantung kita memutuskan mencintai siapa. Bu, kaum wanita, kalau saudara memutuskan, menetapkan hati mencintai Tuhan, kalau orang Ambon bilang seng ada lawan, nggak ada lawan. Anda kelihatannya tertindas hari ini oleh suami, oleh mertua, oleh adik ipar atau siapapun. Kelihatannya Anda itu pihak yang kalah, pihak yang salah, pihak yang tertindas. Tapi kalau Anda mengasihi Tuhan, Tuhan tidak mungkin tidak memberi atau tidak membuat pembelaan kepada saudara. Tidak mungkin. Dan ini anugerah, karena kita memiliki perasaan yang tidak ditentukan oleh siapa-siapa. Kita menentukan diri kita sendiri. Itulah sebabnya dalam 2 Korintus 5 ayat 9 dan 10, setiap orang harus mempertanggungjawabkan keadaan hidupnya. Karena masing-masing orang menggerakkan hatinya, apakah dia mengarahkannya kepada Tuhan atau kepada dunia. Tadi saya katakan bahwa kondisi dunia mencenderungkan kita untuk mencintai dunia, dan pada umumnya orang mencintai dunia. Tetapi saudara yang mendengar kebenaran dalam acara Wanita Surgawi ini, kiranya disadarkan Tuhan, dibukakan pengertiannya oleh Tuhan, untuk tidak memberi ruangan hati bagi dunia, tapi bagi Tuhan. Saudara harus berani mempercayai Allah sebagai pribadi yang hidup. Saya juga mengatakan itu, saudaraku, kepada Tuhan. Tuhan, aku mengasihi Engkau. Walaupun aku tidak pernah melihat wajah-Mu, aku tidak pernah bertemu muka dengan muka, secara langsung, secara fisik, tetapi aku mengasihi Engkau. Saya juga tidak tahu bagaimana cara saya mengasihi Tuhan, tapi Tuhan pimpin. Bagaimana cara mengasihi Dia? Jangan berbuat dosa. Layani orang lain. Menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah. Bagikan hidupmu untuk sesama. Nah, baru saya bisa mengerti. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan perasaan penuh, ajaib, kita bisa mengasihi orang lain. Aduh, saudaraku, kita punya hati luas. Anak orang dengan anak sendiri jaraknya tidak jadi jauh. Iya, lihat orang-orang tua, rasanya itu orang tua kita. Pembelaan kita kepada orang yang tertindas menjadi begitu kuat. Dan Tuhan bisa mengimpartasikan perasaannya di dalam diri kita. Tuhan tidak mungkin mengimpartasikan perasaannya kepada orang yang tidak mengasihi Dia. Dan saya kagum akan Tuhan dengan pelajaran berharga yang saya peroleh hari ini. Yang pertama, saya tidak bisa lagi menarik cinta saya kepada Tuhan. Kadang-kadang memang saya mengatakan begini, Tuhan, perkenankan aku mencintai-Mu. Padahal memang ya Tuhan pasti berkenan. Tapi rasanya aku tidak layak. Siapa aku bisa mencintai Engkau yang Maha Agung. Tapi perkenankan aku mencintai Engkau ya Tuhan. Dan kita bisa benar-benar bersentuhan dengan perasaan Tuhan. Makanya pada waktu kita berdoa ya, kita tidak mengucapkan satu kata, satu kalimat pun, kita angkat tangan, kita sudah menangis terseduh-seduh. Tuhan juga merasakan perasaan kita, saudara.
bahwa kita mencintai dia. Seperti yang tadi saya katakan ya. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Dia merasakan yang ku rasakan. Kalau dulu kita berkata aku mencintai engkau Tuhan, kita merasa sudah mencintai Tuhan. Tapi Tuhan belum tentu merasakan yang kita cintai. Belum tentu Tuhan merasakan. Karena memang kita tidak mencintai dia dengan sungguh-sungguh. Hanya kata-kata saja. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh meluap mencintai dia, sungguh-sungguh, Tuhan mengimpartasikan perasaannya kepada kita. Kita bisa mencintai orang lain. Dan seiring dengan perjalanan waktu ketika kita menunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Waktu kita berkata, tentu kau merasa yang ku rasakan. Karena kita membuktikan dalam tindakan dan perbuatan kita. Tidak perlu saya ceritakan kepada saudara, tidak perlu diungkapkan. Tetapi dalam pengalaman hidup saya hari-hari ini terus Tuhan memberikan kepada saya orang-orang yang harus saya rawat. Keluarga-keluarga yang harus saya rawat. Anak-anak yang kehilangan oleh orang tua yang harus saya perhatikan. Ya saudara. Dan tidak sedikit ya saudaraku yang tidak diketahui orang lain ya. Tidak diketahui orang lain. Lalu ini luar biasa. Ketika kita mengasihi Tuhan dengan bulat, utuh dan makin dewasa cinta itu, Tuhan baru mengajak kita untuk memikul salib bersama dia. Tuhan tidak akan mempercayakan salibnya kepada orang yang pasti Tuhan tidak akan mempercayakan salibnya kepada orang yang tidak mencintai dia. Jadi pelayanan kita jadi indah. Wah, luar biasa. Pelayanan itu akhirnya memang benar jadi kesukaan kita, jadi kebutuhan. Kita seperti cari mangsa. Karena perasaan yang dipindahkan Tuhan di hati kita membutuhkan objek yang harus kita cintai. Dan Tuhan mengirimkan Lazarus itu. Dan Tuhan sering mencegah saya untuk cerita kepada orang. Jangan. Tidak boleh orang tahu. Biar kamu pikul sendiri. Tuhan tidak akan membagikan perasaannya kepada orang yang tidak mencintai dia. Nah, kalau pendeta tidak mencintai Tuhan, pasti nanti paling-paling cuma duit saja, cari uang aja. Ya, paling besarnya gereja gitu. Itu saudara, begitu. Tapi Tuhan akan mempercayakan kepada kita yang saya sebut tangan-tangan kecil ya. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri lorong kejam via dolorosa, menggenggami erat-erat tangan-tangan kecil yang engkau titipkan padaku. Nanti kaum wanita bisa tahu bahwa mertuamu yang jahat itu sebenarnya dititipkan Tuhan kepadamu. Iparmu yang mengkhianati engkau itu dititipkan kepadamu. Atau orang-orang susah di sekitar kita memang dititipkan Tuhan kepada kita. Dalam pelayanan saya di GSKI ya, dan melayani ibu-ibu, saya melihat ada wanita-wanita yang sudah dimasukkan Tuhan kepada wilayah mencintai Tuhan ya. Dan saya bersyukur ada wanita-wanita yang tidak perlu saya sebutkan namanya yang menurut saya sudah tingkat menakjubkan ya. Mencintai Tuhan, kerelaannya berkorban untuk Tuhan. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ya.